Sugeng enjing Kota Jogja, pripun kabare panjenengan? Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan saking Gusti Allah nggih. Amin. Kala wingi kula nembe mandhap saking sepur turangga panoramik dugi stasiun Yogyakarta wekdal 12:00 dalu. Nah, amargi kula badhe lanjut Pak sepur nanging jadwalipun benjing enjing, kula istirahat teng stasiun mawon. Loh, saged ta? Alhamdulillah kathah rencange. Hehehe. Pagi-pagi di Yogyakarta, aduh rasanya tuh kayak sayang banget gitu kalau nggak keluar buat melihat suasana pagi hari yang masih sepi dan lengang. Walaupun hujan melanda ya, tapi kalau masih tipis-tipis gini tuh malah jadi kayak menambah kesyahduan gitu nggak sih? Duh, siapa yang nggak baper coba? Apalagi buat mereka yang pernah merantau di kota Jogja. Kayak saya ini, pasti kangen banget buat suasana kenyamanan kota Yogyakarta. Gak heran sih kalau kota Jogja itu menjadi destinasi favorit bahkan sampai mengalahkan Bali. Siapa nih yang kalau liburan seringnya main ke Yogyakarta? Coba komen di bawah, apa sih yang kalian sukai dari kota Yogyakarta? Halo friends semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nunu Trip. Pagi ini cuacanya mendung dan hujan, tapi hujannya udah reda. Kita sudah berada di kota Yogyakarta, tepatnya di stasiun Yogyakarta. Banyak yang bilang ini adalah stasiun Tugu, teman-teman. Karena apa? Mungkin lokasinya dekat sama Tugu Jogja ya. Udah nyampe stasiun, ngapain lagi kalau kita nggak naik kereta api, teman-teman? Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Jogja menuju Jakarta, teman-teman ya. Ya walaupun saya sebenarnya agendanya itu mau pulang ke Bandung, cuman saya pengen ke Jakarta dulu. Soalnya kalau dari sini ke Bandung, kalau keberangkatan pagi cuma ada kereta Lodaya, dan itu udah biasa banget gitu kan. Nah, kali ini kita akan mencoba perjalanan menuju Jakarta dengan kereta api Bogowonto. Kenapa saya pilih kereta api Bogowonto? Nanti deh alasannya bakal saya spill kalau keretanya udah datang. Yuk, bagaimana keseruan perjalanan dengan kereta api Bogowonto? Tonton terus videonya sampai tuntas. Yang baru datang ini adalah kereta api Lodaya tujuan Bandung ya teman-teman. Naik Lodaya pagi seru juga kayaknya ya. Berangkat dari Jogja jam 8, nyampe Bandungnya masih jam 3 sore. Rangkaiannya SSNG pula. Mantap. Ya, penumpang Lodaya selalu penuh ya, apalagi sekarang kan hari Ahad. Jadi, wah udah pasti full seat nih teman-teman. Apalagi Lodaya malam tuh. Lodaya malam udah jadi inceran tuh teman-teman. Dan kereta api Lodaya ini salah satu bisa dibilang anak emasnya Daob 2 ya teman-teman, Daob 2 Bandung, karena dia dapat rangkaian SSNJ pertama di Bandung. Waktu itu tahun 2023 pertama kali KA Lodaya dapat rangkaian SSNG atau New Generation, tapi cuma satu set, jadi pincang gitu teman-teman. Keberangkatan pagi dari Bandung dan keberangkatan malam dari Jogja, dari Solo. Ya bener sih, Solo Jogja. Nah terus tahun 2024 barulah rangkaiannya udah utuh 2 set SSNG semua, jadi mantep. Kayak gitu teman-teman, mau berangkat pagi mau berangkat malam dapatnya SSNG. Cuman karena ini depo kepemilikannya adalah depo Solo, jadi kadang-kadang rangkaiannya tuh sedikit acak teman-teman. Kadang-kadang tuh eksekutifnya pakai kereta eksekutif liverinya Argo Dwi Pangga gitu, tapi ini kebetulan sama sih, livery magenta semua kayak gitu. Sekarang udah jam 8 lebih 12, kereta Lodayanya diberangkatkan dari jalur 5 tujuan Bandung. Dadah Lodaya, kapan-kapan kita naik Lodaya lagi. Kapan-kapan ya. Enak tuh yang paling belakang, eksekutif. Eksekutif paling belakang bisa back ride pula. Wah, cocok.
Kursi nomor 1B tuh. Ah, 1B, 1C single seat paling belakang tuh enak banget tuh. Trip kali ini sama sahabat saya, Seto. Wih. Ini luar biasa nih. Bener-bener gak nyangka ya kita. Gak janjian, gak apa, tahu-tahu naik mau ke Jakarta. Sama. Taunya udah beli tiket, malah dia duluan yang beli tiketnya. Iya. Kok tak tanyain tanggal 14 selo enggak? Aku curiga ini. Aku ke Jakarta. Wah mau ngajak naik ke Bonto kata Mas Wisnu. Heeh. Akhirnya tiket. Wah, langsung ceder. Cuman sayangnya waktu pesen tiket saya nggak dapat kursi di sebelahnya Seto ini, dapatnya malah di single seat. Padahal sampai Hamin 3 itu sebelah saya masih kosong. Iya ya, aku belinya H-1 sih. Nah itu tadi malam saya ngecek wis penuh. Yes. Terulas beda gurih pisan. Kita naik Taksaka tapi rasanya beda ya. Naik Taksaka. Nah, ini dia teman-teman. Alasan besar saya pengen naik kereta api Bogowonto adalah ini dia. Dapat kereta eksekutif Taksaka. Mantap banget. Kursi nomor 13-nya belakang. Gokil. Yuk. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk di sini. 13B. Skuy. Trip kali ini saya memilih KA Bogowonto dari Yogyakarta menuju Pasar Senen, Jakarta. Kenapa naiknya dari Yogyakarta? Ya biar lebih kerasa Jogjanya aja gitu. Lalu kenapa pilih KA Bogowonto? Jawabannya ada di kelas eksekutifnya. Menggunakan sarana kereta eksekutif dengan livery limited edition milik anak emas KAI yaitu KA Taksaka. Dengan aksen warna biru dan orange, bikin sarana ini tuh beda dari yang lain dan lebih kerasa Jogjanya gitu. Itu kalau naik Taksaka kan tiketnya cukup mahal ya, jadi kita naik KA Taksaka tapi versi light gitu. Karena harga tiketnya bisa dibilang di bawahnya KA Taksaka, cuman ya waktu tempuh dan stasiun singgahnya itu nggak selevel sama KA Taksaka, tapi setidaknya vibes-nya mirip lah ya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 8:24. Kita telah 1 menit. Kereta api Bogowonto bakal diberangkatkan dari jalur 5 stasiun Yogyakarta. Persiapan kita melaju sejauh berapa ya? 600 atau 700 kilo. Ya segitulah pokoknya. Naik kereta api Bogowonto livery KA Taksaka. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kereta api Bogowonto diberangkatkan dari jalur 5 stasiun Yogyakarta. Dan betapa happy-nya saya, kursi saya benar-benar sesuai incaran teman-teman. Single seat 13B berada di posisinya paling belakang. Wah, mantap banget pokoknya. Dan di paling belakang sisi sebelah kiri. Kenapa sisi sebelah kiri ini menarik? Karena kereta kan berjalan di sebelah kanan ya teman-teman ya. Kalau di double track itu berjalannya di sisi sebelah kanan. Nah sebelah kirinya itu kita bisa lihat kereta papasan teman-teman. Seru banget lah pokoknya. Yuk kita nikmati perjalanan pagi ini dengan kereta api Bogowonto.
pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru petugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Bogowonto yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 38 menit. Oke teman-teman, perjalanan kita sudah sampai di stasiun Kutoarjo dan ini kereta api Bogowonto berhenti di jalur 1 teman-teman. Tumben banget di stasiun Kutoarjo berhentinya di jalur 1. Biasanya jalur 2 gitu teman-teman. Ya, hari ini saya happy banget teman-teman karena sesuai jalan kereta api Bogowonto menggunakan rangkaian kereta eksekutif milik KA Taksaka. Liverinya masih original, livery SCTV gitu teman-teman. Saya berharap livery seperti ini masih dipertahankan dan ketika di recall untuk perawatan gitu liverinya nggak dirubah ke livery default Magenta itu teman-teman ya. Karena ini benar-benar ikonik banget. Bahkan kereta pembangkitnya di bagian belakang itu juga liverinya Taksaka gitu teman-teman. Livery yang SCTV gitu. Sip, mantap lah. Sebelah kanan adalah rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan, jurusan Kutoarjo Kiara Condong. Nah, berangkat dari stasiun Kutoarjo. Ya, kereta api Bogowonto ini tuh biarpun liverinya Taksaka tapi tetap aja ngecer ya teman-teman. Pemberhentiannya cukup banyak. Tadi aja berangkat dari Yogyakarta kita masih berhenti di stasiun Wates, terus kemudian Kutoarjo, dan ini sekarang kita mau berhenti di stasiun Kutowinangun teman-teman. Bener-bener ngecer sih ini. Tapi ya emang Bogowonto itu basicnya kelas ekonomi ya. Dulu kan kereta api Bogowonto itu full ekonomi. Sekarang jadi ada tambahan eksekutifnya. Bahkan perjalanan kereta api Bogowonto ini start awalnya aja dari stasiun Lempuyangan teman-teman. Ya teman-teman, kita udah sampai di stasiun Kutowinangun. Stasiunnya sebelah situ ya teman-teman. Jadi bangunan stasiunnya di sebelah kiri. Kita berhenti di jalur 4. Kenapa di jalur 4? Karena peronnya di sebelah sini teman-teman. Di tengah itu nggak ada peron. Jadi ini memudahkan penumpang untuk naik turun gitu ya. Di stasiun Kutowinangun. Akses pintu keluar stasiun ke Bumi. Terletak di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Akses pintu keluar stasiun ke Bumi terletak di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Mohon periksa dan Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di dalam kereta api eksekutif Bogowonto, dan kereta eksekutif Bogowonto ini menggunakan rangkaian KA Taksaka teman-teman dengan nomor sarana K102326YK. Kereta ini memiliki kapasitas 50 penumpang dan terdapat 2 kursi single seat teman-teman, yaitu nomor 1C dan juga 13B. Kebetulan saya dapat kursi nomor 13B, dan kebetulan banget kursi 13B berada di sebelah belakang dan sisi kiri teman-teman. Sebelumnya kalau naik kereta di sebelah kiri atau di sisi yang sebelah kiri itu kita bisa melihat double track di sebelah kiri kita nih teman-teman, kayak gitu. Nah, dengan begini kita bisa melihat kereta berpapasan dengan lebih jelas.
kayak gitu teman-teman. Ini sebuah perpaduan yang combo banget nih, dapat kursi single seat sebelah kiri, terus dapat rangkaian sesuai inceran pula. Wah, keren banget. Beberapa hari sebelum perjalanan dimulai itu saya sempat kayak was-was gitu ya teman-teman. Jadi sempat cari-cari info lah, cari-cari video-video terakhir tentang kereta api Bogowonto di Facebook yang isinya rata-rata mungkin video-video lama yang nggak update itulah teman-teman. Video lama terus di-upload kembali gitu. Dan kadang ada beberapa video tuh saya sebel banget sih, udah kelihatan jelas keretanya datang tapi direkamnya tuh nggak sampai habis gitu, jadi cuman kepotong lokomotif lewat udah kepotong gitu kan, kesel ya. Jadi nggak tahu rangkaiannya gitu teman-teman. Ya sudahlah, saya pasrah, berdoa semoga mendapatkan rangkaian sesuai incaran, dan alhamdulillah doanya dikabulkan teman-teman, Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Perjalanan kita kan kurang lebih nanti selama 7 jam 38 menit ya teman-teman. Tentunya ini bukan waktu tempuh yang singkat, ini waktu tempuh yang cukup lama karena stasiun pemberhentian kita ini ngecer ya teman-teman. Ini aja kita berhenti di stasiun Kebumen. Ini udah stasiun keempat yang kita singgahi teman-teman. Belum lagi nanti di sepanjang perjalanan masih berhenti di banyak stasiun. Ya, kita nikmati saja teman-teman. Terus oh ya, kereta api Bogowonto ini juga mengalami downgrade ya teman-teman. Maksudnya downgrade di sini adalah penurunan kecepatan. Yang tadinya kecepatan maksimal itu 120, sekarang menjadi 110 km per jam aja teman-teman. Biarpun kecepatannya berkurang, tapi waktu tempuhnya hanya selisih 1 menit dari jadwal sebelumnya teman-teman. Kayak gitu. Ya, so far masih bisa dinikmati banget lah ya. Dan nanti masih bisa mendapatkan momen disusul KA Argolawu di stasiun Bumiayu. Kayak gitu teman-teman. Yuk, ini kita udah berhenti di stasiun Kebumen, berhentinya di jalur 1. Sekarang jam 10:03 kita udah sampai di stasiun Kebumen. Di sini kereta api Bogowonto berhenti di jalur 2 stasiun Kebumen ya teman-teman. Nah, stasiun Kebumen itu bangunan utamanya sebelah sana. Ini kebetulan kita nggak belok karena belum ada kereta di belakang KA Bogowonto ini teman-teman, masih jauh. Jadi potensi disusulnya kecil. Nanti disusulnya di stasiun Bumiayu teman-teman. Kereta api Ranggajati dari Cirebon jurusan Jember via Yogyakarta. Ya. Argojati iki. Kan 2010, Gajana 2009. Ranggajati ini katanya mau jadi new generation tapi belum new generation ini. Besok kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Pas banget kita berangkat.
Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini POV duduk di kursi 13B single seat bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kita bisa lihat ruangan satu kabin gini ya teman-teman. Jadi pandangannya cukup leluasa ke depan. Dan di samping kiri ini kacanya full teman-teman. Tapi kalau di kereta ujung itu emang kita dapat kaca yang ada ventilasinya gini ya. Nah ini jadi ada ventilasinya gini, fungsinya untuk keadaan darurat, misalkan AC mati, jadi si ventilasi ini bisa dibuka kayak gitu. Terus kalau dari segi fasilitas standar kelas eksekutif pada umumnya ya teman-teman, di sini kita mendapatkan 2 kantong ajaib. Dapat 2 footrest karena kita di sini cuman single seat, cuman 1 kursi aja, jadi ada footrestnya 2 ya, tapi itu nggak akan kepake, yang kepake yang sebelah sini. Nah ada kantong ajaibnya di sini buat simpan-simpan, yang itu juga bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Terus juga enaknya single seat kita colokan dapat 2 port ya teman-teman, bahkan 4, yang 2 di belakang situ tuh, itu bisa dimanfaatin. Nah cuman sayangnya kalau di belakang ini single seat ini kita nggak dapat yang USB, itu nggak dapatnya yang port kayak gitu. Selain itu juga ada itu gantungan gitu teman-teman. Terus ini tirainya model tirai tarik itu ya standar lah kayak gitu. Tapi so far cukup nyaman sih duduk di kursi single seat ini. Jadi lebih leluasa, lebih nyaman juga, enak lah pokoknya. Ini saya jadi ketagihan nih duduk di kursi single seat. Biasanya saya duduk di kursi deretan tengah sana. Cuman waktu itu nyoba naik apa ya, Parahyangan Laste kalau nggak salah, itu dapat kursi single seat. Enak juga ternyata single seat. Dan ini pertama kali saya nyobain single seat bagian belakang nih teman-teman. Mantap sih ini. Kayak gitu. Oke. Di luar lagi hujan gede nih teman-teman. Hujan angin. Kelihatan kan percikan airnya. Oke teman-teman, di luar lagi hujan dan perjalanan kita masih sangat jauh, jadi biar nggak bosen kita coba ngobrol-ngobrol sama Seto nih. Kalau mau follow IG-nya mana? Narendra Seto. Oke. Oh siap. Enggak sih aku pakai tumbler iki. Nah, iya. Ini gini toh. Ya enggak masalah, maksudnya enggak sih aku pakai tumbler buat mikrofon gitu loh. Enggak ya? Enggak. Oh ya wes enggak apa-apa. Berarti enggak ngikuti berita. Oh. Jangan sampai hilang. Jangan sampai ketinggalan, ya kan? Karena kalau ketinggalan takutnya ada pekerjaan orang yang hilang. Itu kasihan juga kan. Kasihan. Oke, ini kita ngobrolin kereta api Bogowonto ya. Kereta Bogowonto ini kan udah ada sejak tahun 2010. Menurutmu nih, Iya. yang berkesan dari Bogowonto selama ini apa? Pernah naik kereta Bogowonto kan sebelumnya? Justru pas pertama kali ketika dia ngeluncurin rangkaian baru ekonomi AC, dulu waktu itu pakai yang itu lomba biru itu. Yang livery ombak biru, livery Ya. Kemenhub itu kan? Ya sebagai bocil semasa itu tuh saya sangat excited karena ekonomi tapi ada AC-nya. Dan waktu itu istimewanya ekonomi tapi seatnya dua-dua meskipun berhadapan. Dan itu lebih longgar ya? Ya, longgar banget. Yang sekarang namanya apa nih? Pada nyebutnya. Gak ada. Gak tau masih ada nggak itu ekonomi C22 tuh kayaknya Kalau- udah pada kalau- dirombak jadi Iya. new generation modifikasi. Nah itu dulu tuh awalnya kan dia berangkat startnya dari Kutoarjo. Kami bela-belain naik Pramek dulu ke Kutoarjo, baru naik Bogowonto dari Kutoarjo ke Jakarta. Waktu itu udah bangga banget, tiketnya harganya 70.000 saya masih ingat. Itu dulu dari Kutoarjo pagi ya? Sore. Oh malah sore dari Kutoarjo. Seingatku sore, seingatku sore. 70.000 dari Kutoarjo ke Jakarta. Itu udah rasanya bangga banget naik kereta api ekonomi ber AC, seatnya dua-dua. Meskipun ada berhadapan. Mantap ya, berarti berkesan banget ya. Ya dulu Progo masih 35.000. Dan itu belum ada AC-nya. Belum ada AC-nya, tiketnya bisa beli di atas sama satpam. Itu dosa masa lalu yang Dosa mungkin masa lalu tapi yang- menarik untuk diceritakan. Ya menarik untuk diceritakan, tapi ya puji Tuhan udah nggak kayak dulu lagi ya. Ya Iya. dulu masih bisa duduk di toilet, sekarang udah enggak bisa.
Oke, Iya. terus melihat perkembangan kereta Bogowonto kan sekarang dapat rangkaian New Generation, Iya. gimana nih kesannya? Luar biasa. Mungkin karena dilihat okupansinya juga nggak jelek, Bagus banget malah. bagus banget. Ya dulu waktu itu dari Jakarta jam berapa, sekitar jam, dulu sempet toh malam banget dari Jakarta dia. Sempat jam 10-an kalau nggak Nah, salah. itu sempet sempet langganan pakai itu juga. Terus ternyata sekarang diganti dengan rangkaian baru ini, wah, jadwalnya enak banget dari Lempuyangan. Jadi Pagi ya. iya pagi, kita nggak perlu bangun terlalu pagi, sampai Jakarta juga udah enak jadwalnya, jadi nggak terlalu malam, masih sore kita masih bisa ngapa-ngapain di Jakarta. Apalagi kan sekarang lintas double track jadi lebih cepat ya, waktu betul. tempuhnya. Ya cuman bedanya sekarang yang jadwal yang dari Jakarta sampai Jogjanya masih terlalu dini hari, jadi masih Oh, iya, toh. masih terlalu pagi banget. ya, sekitar jam 1:30 gitu loh. Soalnya dia dari Jakarta Dari kan Jakarta sore ya, jam 6 ya. jam 6 sore dari Jakarta. Kalau dulu kan agak malam. Nah sekarang jadwalnya kayaknya dipakai Progo ya. Progo itu setengah Agak mundur 12. sedikit, no? Iya iya benar. Ya sekarang yang paling ideal dari Jakarta Progo, Paling malam soalnya. paling malam. Tapi kalau dari Jogja tetap number one-nya Bogowonto. Bogowonto, mantap. Ya bonus. Korea. Sekarang jam setengah 11 kurang 5 menit, kita udah sampai di stasiun Kroya. Di sini kereta api Bogowonto berhenti di jalur 5, teman-teman. Nah, ini kereta api Bogowonto berhenti di sini sebelahan sama Ketel. Ketel ini kalau nggak salah ke Maos ini nanti, teman-teman. Kayak gitu. Seperti biasa di stasiun Kroya ini kereta api Bogowonto melakukan pengisian air ya. Tapi kayaknya ini nggak ngisi air deh ini. Berhentinya cepat banget di sini. Ini aja udah mau berangkat. Tuh, udah sebut. Yuk, masuk. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan ya teman-teman, di mana di stasiun Kroya ini terdapat dua jalur yang berpisah. Yang pertama adalah jalur menuju Bandung dan yang kedua jalur menuju Cirebon, dan dua-duanya bertemu di Cikampek teman-teman. Jadi sebenarnya bisa ke Jakarta lewat jalur Bandung gitu seperti kereta Serayu. Nah, tapi idealnya kalau ke Jakarta itu belok kanan menuju ke arah Purwokerto gitu teman-teman. Nah, di sini kereta-kereta jurusan Jakarta biasanya berhenti di jalurnya sebelah sini, antara jalur 3, 4 atau 5 atau bahkan 6. Sedangkan kalau kereta jurusan Bandung biasanya masuknya di jalur sebelah kiri, entah itu jalur 1, 2 atau 3. Dan ini ya, ada yang datang kereta api apa nih? Kamandaka. Dari Cilacap apa ya? Oh iya, dari Cilacap. Dia mau ke Semarang ini. Nah, ini dia percabangan jalur menuju ke arah Bandung. Belum double track ya untuk menuju ke arah Bandung itu. Selain menuju ke arah Bandung juga bisa menuju ke arah Cilacap kota ya teman-teman.
bakal masuk di terowongan ke Basen ya teman-teman, bukan Kebumen, tadi salah sebut saya. Ini terowongan ke Basen, ada 2 terowongan. Selanjutnya kita bakal melintasi di Jembatan Serayu. Setelah melintasi jembatan Sungai Serayu, kita bakal melintasi terowongan ya teman-teman. Namanya terowongan Notok. Nah, ini terowongannya. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Jadi kita bersilang dengan kereta api Argo Semeru. Benar nggak? Nah, ada kompartemen. Berarti itu Argo Semeru. Gak nyangka ya ternyata bersilangnya di sini. Nah, di stasiun Purwokerto ini kayaknya kita nggak bakalan berhenti yang lama ya teman-teman. Mungkin 5 menitan atau 3 menitan gitu. Nah, yang lama itu nanti di Bumiayu dan itu masih nanti sekitar jam 1-an. Oke. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di jalan kereta. Akses pintu keluar stasiun Purwokerto pintu barat terletak di sebelah kiri dari arah datangnya kereta api. Sementara akses pintu keluar stasiun Purwokerto pintu timur terletak di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Oke teman-teman, sekarang udah jam 11 kurang 10 menit. Kita udah sampai di stasiun Purwokerto. Nah, ini kebetulan lagi ada proyek pembangunan peron ya teman-teman. Stasiun Purwokerto peronnya ditinggiin, jadi nggak seperti dulu gitu teman-teman. Enak kalau misalkan peron tinggi gitu, kita bisa langsung naik ke kereta. Dan di sini juga ada pengisian air ya teman-teman. Dan menariknya kalau pengisian air kereta New Generation, SS New Generation itu lewat bawah sini. Nah, dari sini air didorong ke atas menuju ke tangki. Tangkinya di sebelah tengah. Kalau nggak salah tangki air kereta New Generation itu sebelah tengah situ teman-teman. Ujung ini adalah AC. Kayak gitu. Terus Kebangun kaget akhirnya sampai Jogja saya loncat. Lundung. Ludung nanti sekarang udah tinggi tuh. Iya. Dan nanti kalau finishing dikit-dikit lah udah bisa dipakai. Purwokerto. Purwokerto loh ya, bukan Purwakarta loh ya. Ya. Purwokerto, Purwakarta, Probolinggo, Purbalingga. Jajah-jajah dulu sama tag saya teman-teman. Serayu sebagai lembut ya, sebagai nenek. Iya.
Setelah berangkat dari stasiun Purwokerto, pemandangannya ini justru cakep-cakep teman-teman. Pokoknya lintas Purwokerto sampai Cirebon, nggak sampai Cirebon sih, sampai Bumiayu. Itu jalurnya menikung, terus banyak area pesawahan, hijau-hijau gitu, seger pokoknya kalau melintas di sini. Jadi bisa dibilang jalur refreshing ya di lintas Purwokerto Cirebon ini tuh keren. Kalian yang langganan lewat jalur ini pasti senang banget ketika naik kereta terus lewat sini. Kebetulan cuacanya cerah, jadi pemandangannya tuh nyegerin mata gitu teman-teman. Mantap. Karangsari, stasiun Karangsari. Tapi ini bukan Karangsari Garut ya teman-teman, melainkan Karangsari Brebes. Namanya sama-sama Karangsari, tapi kalau Karangsari ini singkatannya KRAI, KKR deh kalau yang ini tuh, atau KRRI, saya lupa. Pokoknya dua Karangsari itu singkatannya ada yang KRAI sama ada yang KRR, bukan KKR, KRR. Kalau nggak saya yang ini yang KRR deh, yang KRAI itu yang di Daup 2 Bandung, yang di Garut maksudnya. Lebko, barusan melintas di stasiun Lebko. Ini apa nih, Bengawan ya? Joglosemarkerto. Iya ya. Udah hafal. Barusan kita sebelum berpapasan tuh melintas di sebuah stasiun namanya stasiun Lebko, tapi itu udah nggak aktif stasiunnya, jadi kayak semacam pos aja gitu teman-teman sekarang. Batu Kuburan.
saatnya kita toilet inspection. Dan seperti ini penampakan toilet dari kereta Bogowonto, kereta eksekutif yang seharusnya ini milik KA Taksaka. Ya, penampakannya standar ya teman-teman. Sebelah sini ada kaca buat ngaca-ngaca, di bawahnya ada wastafel buat cuci tangan, dan juga ada meja kecil buat naruh-naruh. Sebelah sini ada toiletnya, toilet duduk, dan ini ada bidet buat cebok-cebok. Tombol flashnya di sini ya, jangan lupa teman-teman kalau habis pipis atau BAB ditekan tombolnya ini. Sini ada tisu, terus ini ada tempat nyuci kaki di bawah sini buat wudhu, ya gitu teman-teman. Ini ada sabun buat cuci tangan juga, dan sebelah sini ada parfum biar wangi. Nah, kalau naik kereta itu kan goyang-goyang, biar nggak jatuh pegangan di sini teman-teman. Sip, overall toiletnya bersih dan sangat nyaman. By the way, ini bajunya dari Instant Rail Finding ya teman-teman. Kalau kalian pengen baju di sini, bisa langsung kunjungi Shopee atau Tokopedia-nya. Ini edisi kursi kereta eksekutif New Generation. Cakep banget kan? Mantap. Yuk. Emang iya bisa kali ini. Selamat siang teman-teman, sekarang udah jam setengah 12 lebih 6 menit. Kita udah sampai di stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes. Stasiun Bumiayu ini menurut saya stasiunnya yang cakep banget ya teman-teman. Latar belakangnya itu perbukitan gitu, terus ya indah gitu teman-teman. Kayak kalau di daerah Bandung itu stasiun mana ya? Stasiun Ciawi mungkin ya. Jadi latarnya itu pegunungan dan suasananya itu cukup dingin di sini teman-teman. Tapi ini lagi agak panas dan berangin gitu ya. Dan kereta api Bogowonto rencananya akan disusul dengan kereta api Argolawu di sini. Jadi kita berhenti di sini kurang lebih 30 menit teman-teman. Oke, jam 12:05 kita bakalan diberangkatkan dari stasiun Bumiayu teman-teman. Yuk, selama 30 menit kita coba keliling-keliling, lihat stasiun Bumiayu sama lihat rangkaian kereta api Bogowonto ini teman-teman. Yuk. Kereta api Bogowonto ini diambil namanya dari sebuah sungai yang mengalir di kawasan Purworejo teman-teman, namanya Sungai Bogowonto. Tadi sebelum kita memasuki stasiun Kutoarjo itu kita melintasin tuh Sungai Bogowontonya. Nah, salah satu alasan kenapa banyak sekali kereta api ini mengambil nama dari nama sungai, kalau menurut saya pribadi sih mungkin karena sungai itu kan identik dengan air, dan air itu identik dengan kehidupan. Jadi harapannya kereta api dengan nama sungai ini bisa memberikan kehidupan, filosofinya kayak gitu. Jadi seolah-olah kereta api itu seperti aliran sungai gitu teman-teman, aliran sungai yang mengalir dan mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan. Seperti itu. Ada banyak sekali kereta api yang menggunakan nama sungai. Salah satunya adalah kereta api Bogowonto ini. Terus juga tandemnya kereta api Bogowonto ada KA Gajah Wong. Gajah Wong itu juga nama sungai di daerah Yogyakarta teman-teman. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi kereta-kereta lain yang menggunakan nama sungai. Nah, di bagian depan sini adalah rangkaian kereta ekonomi New Generation ya teman-teman. Jadi kereta api Bogowonto itu punya dua kelas. Yang pertama ada kereta ekonomi New Generation, dan yang kedua adalah kelas eksekutif New Generation. Nah, total ada 6 kereta ekonomi New Generation dan 2 kelas eksekutif New Generation. Kayak gitu teman-teman. Ini kita coba ke depan ya, kita intip lokomotifnya teman-teman. Kita belum tahu nih lokomotif yang berdinas apa kira-kira.
inilah dia lokomotif kereta api Bogowonto yang berdinas ya, yaitu CC201-8902 Depo Induk Cipinang. Lokomotif ini adalah seri 201 CC201 yang mulai dinasnya pada tahun 1989 dan ini adalah lokomotif kedua. Depo induknya CPN atau Cipinang. Nih, lokomotif hidung kotak nih teman-teman. Mantap. Suasana stasiun Bumiayu siang ini cukup sepi ya teman-teman. Ini rame karena emang ada kereta api Bogowonto yang lagi parkir di sini. Tapi untuk penumpangnya cenderung sepi dan mungkin ada beberapa saja yang naik teman-teman. Nah, ini peronnya sebelah situ, pintu masuk dan juga ruang tunggunya sebelah situ. Sebelah sana ada loket dan di bagian sini terdapat kanopi teman-teman. Ini sangat memudahkan penumpang untuk naik dan turun ya. Jadi kalau misalkan panas gak kepanasan, hujan juga nggak kehujanan kayak gitu. Anyway, sebentar lagi bakal ada kereta api Fajar Utama Yogyakarta dari Pasar Senen menuju Yogyakarta. Nanti bakal masuk di jalur 2. Dan kita udah lihat di sebelah situ sinyalnya sudah berwarna hijau. Artinya saat lagi kereta api Argo Lawu akan melintas langsung di stasiun Bumiayu. Mantap. Oke teman-teman, saat lagi kereta api Argo Lawu akan melintas langsung di jalur 2 sebelah sini teman-teman. Tadi udah ada pengumumannya, lampunya juga udah hijau, jadi siap-siap untuk wus menyusul KA Bogowonto. Nah, ini kereta api Fajar Utama Jogja berangkat duluan nih menuju Yogyakarta. Oke teman-teman, sambil menunggu keberangkatan kita coba review armada yang kita naiki ya. Ini dia kereta eksekutif dengan kode K10236YK. Kereta ini adalah kelas eksekutif atau kelas 1. 0 itu adalah kereta dengan tanpa berpenggerak atau kereta yang harus ditarik lokomotif. 23 itu adalah tahun mulai dinasnya. Kita bisa lihat MD-nya atau mulai dinas itu 14 bulan 12 tahun 2023 teman-teman. Dan 26 ini adalah nomor absennya. Jadi ini adalah kereta ke-26, kereta eksekutif ke-26 yang mulai dinasnya pada tahun 2023. Depo induk kepemilikan YK teman-teman atau Yogyakarta. Sip, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan kereta ini juga mendapatkan trademark F
atau kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini Trendmark tuh yang sebelah sini ya teman-teman. Tulisannya F itu tandanya kereta ini mampu berjalan sampai di kecepatan 120 km per jam teman-teman. Artinya kereta ini bisa diajak ngebut nih sebenarnya nih. Nah, di bawahnya itu ada 45, kalau nggak salah 45 itu adalah 45 ton atau beban bukan berat kosong ya, beban maksimalnya ya mungkin ya 45 ton gitu. Nah, terus 10 itu adalah jenis bogi atau jenis rodanya itu K10 teman-teman. Kayak gitu. Oke teman-teman, tepat pukul 12 lebih 4 menit, awal 1 menit kereta api Bogowonto berangkat dari stasiun Bumi Ayu. Dan karena ini udah masuk jam makan siang, kayaknya di sini kita mau ke restoran untuk makan siang teman-teman. Tadi saya udah sempat pesen makanan dan pengen disajikannya siang hari, kita datang ke restorannya gitu teman-teman. Yuk kita lihat keretanya berangkat dulu, habis itu kita ke kereta makan. Lebih 5 menit berangkat lagi dari stasiun Cibubur sebelah tadi, ketemu kereta api Fajar Utama Jogja, terus bersilang dengan kereta api Argo Laut. Stiker jumbune masih ya? Isi. Depan kita nanti bersilang sama Argo Dwi Bangga. Kereta favoritmu? Kereta favorit saya itu. Dulu waktu masih ingat. Bisa jembatan ambrol kayak gitu. Ya nggak sih? Itu ya. Boy, Kebunnya indah boy. Kerekam ini kameraku bisa. Pelan sebenarnya. Tagala kita tagala. kereta api Argo Dwi Bangga, hampir Solo Balapan. Kita melintas di stasiun Krupuk ya teman-teman, dan di stasiun Krupuk ini ada sebuah percabangan menuju ke arah Tegal, dan kereta yang melintas di percabangan ini adalah kereta Kamandaka Joglos Mojokerto dan juga kereta Ketel jurusan Maos, dari Tegal jurusan Maos. Nah, jalur percabangannya yang ini teman-teman. Mana sih? Oke teman-teman, kita OTW ke kereta makan. Jangan lupa bawa tumbler ya, dan tumblernya jangan ditinggal teman-teman. Tumbler ini sangat bermanfaat, apalagi kalau misalkan kita tipe orang yang sering minum. Wah, full seat nih kayaknya.
pesen nasi sei sapi ya teman-teman. Ternyata tampilannya beda ya. Kalau di kereta Argo Permager kemarin itu pakai rice bowl, tapi kalau yang ini sei sapinya pakai yang ini teman-teman, model nasi kotak gitu. Dan isinya seperti apa kita coba lihat. Set, weh, mesennya sei sapi ini set. Iya dong. Weh, kenapa milih sei sapi? Ya kenapa ya, karena yang dicari ini dulu kayaknya nggak ada di kereta-kereta biasa sih, Adanya di Argo. adanya di Argo sama Taksaka. Oh, Tapi ternyata di Relfood tuh ada sei sapi, wah harus dicobain. weh, mantap. Ternyata beda, Beda ya. kotak Ini tuh. pakai nasi kotak. Isinya apa aja nih? Isinya ini tadi Nasi. sambal nasi, sapinya, terus sambal mata, Sambal mata, sama apa ini godong telo kalau bahasa godong telo. telo. Ini bahasa Prancisnya godong telo Godong ini. telo. Wajib dicoba teman-teman. Oke, Nggak siap. pasti enak Siap-siap. daripada nasi goreng. Weh, bosen ya nasi goreng ya? Nasi goreng terus. Sip. Tampilannya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita udah nyampe di stasiun Perujakan, Cirebon Perujakan, jam 1:17. Sini kita ketemu dengan kereta api Erlangga dari Pasar Senen jurusan Surabaya Pasar Turi. Ada senyum baik. Langsung diajar es luar biasa sambal matanya. Pedes banget. Tapi teman-teman yang suka pedas pasti masuk. Iya. Satu lagi menu yang pedes nampol, nasi ayam geprek. Oh iya. Ayam geprek. Iya, gokil pedes banget. Bener langsung campur ke geprek. Iya. Nyawa skor elit lah. Sing bingung iki Jakarta. Iya Jakarta. Aku bingung iki. Karena Solo berhentinya Solo Balapan, Jogja berhentinya Lempuyangan, Cirebon berhentinya Cirebon Kejaksaan. mungkin itu karena rangkaian. Bisa jadi, Panjangnya rangkaian. bisa jadi. Tapi Cikampek berhenti, Coba. disusul kereta. Saat nih ya. Iya. Ini Erlangga dong. Erlangga itu penggawannya Surabaya. Penggawannya Surabaya, tapi dia lebih jauh. Tapi tiketnya dia lebih goib dari Sama aja, sama-sama tuh. ya. Kalau sama Bengawan ya sama-sama goib. Dua eksekutif. Titipan ya. Aku loh wong Jogja ra tau urus jami Bengawan. Masa? Padahal mah papasan.
alhamdulillah udah selesai makan, udah sholat juga. Sekarang udah jam 1:30 teman-teman. Nah, perjalanan kita masih sekitar 2,5 jam lagi, ya mungkin sekitar 2 jaman gitu. Dan karena lintas Cirebon sampai Jakarta ini pemandangannya gitu-gitu aja, jadi ya sepertinya saya memutuskan untuk kembali ke tempat duduk dan mungkin bakalan tidur ya teman-teman. Nah, cuaca di luar tadi waktu nyampe Cirebon hujan gede ya. Sekarang cuacanya cukup panas, jadi tirainya saya tutup ini teman-teman. Nah, salah satu keuntungan atau manfaat kalau misalkan kita tutup tirainya seperti ini, itu untuk meredam panas dari luar teman-teman. Jadi AC itu kerasa lebih dingin dibandingkan dengan kalau misalkan ini tirai kita buka gitu kan ya. Soalnya kalau misalkan tirai dibuka, panasnya masuk, jadi kayak kurang kerasa gitu teman-teman AC-nya. Makanya tirai saya tutup. Nanti kalau misalkan pengen lihat ya tinggal dibuka dikit aja, nanti udah selesai baru tutup lagi. Nah, selain itu tirai ditutup seperti ini mengurangi resiko pecah kaca teman-teman. Ingat gak waktu itu pernah ada kasus mbak-mbak naik kereta tiba-tiba dilempar batu terus kacanya pecah kena dirinya gitu. Itu sangat mengerikan sekali sih. Makanya kalau misalkan perjalanan dan kita mau tidur atau misalkan perjalanan malam dan agak ragu-ragu atau was-was kena lemparan batu, udah ditutup aja tirainya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan pecah pun nanti pecahannya nggak akan langsung kena tubuh gitu. Sekarang kita mau tidur dulu. Sampai jumpa di Jakarta. Bye bye. Oke teman-teman, perjalanan dengan KA Bogowonto kali ini benar-benar bikin saya happy banget. Selain bisa menikmati sarana kereta eksekutif limited edition, sebut saja KA Taksaka tapi versi light, akhirnya saya juga bisa ngetrip bareng sahabat saya yang udah lama nggak ketemu. Anyway, sedikit kesimpulan dari perjalanan kali ini. Yang pertama, KA Bogowonto melayani relasi Lempuyangan Yogyakarta Pasar Senen Jakarta dengan 2 kelas, yaitu Ekonomi New Generation dan juga Eksekutif New Generation. Jadwal keberangkatannya pagi dari Jogja dan sore dari Jakarta. Apakah kereta ini recommended? Jawabannya iya, buat yang mau menikmati perjalanan pagi dan tiba di Jakarta belum gelap. Apalagi sarananya menggunakan kereta stainless steel New Generation. Soal kenyamanan udah oke banget, mau yang ekonomi atau yang eksekutif sama-sama nyaman. Dari segi tarif masih terjangkau untuk relasi Jogja-Jakarta. Ya walaupun ada yang lebih murah sih dengan kelas yang sama, tapi tetap lebih murah dibandingkan kereta yang keberangkatan stasiun Gambir. Oh iya, kenapa kesimpulan saya buat voice over? Karena saya udah capek-capek merekam buat kesimpulan, ternyata mikrofonnya mati, jadi nggak ada suaranya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Overall perjalanannya menyenangkan dan saya happy banget. Alhamdulillah. Ya pindahkan maksudnya. Ini gak mandek deh ini. Oh gak mandek masih baik sih. Hah? Gak mandek. Bablas. Ini gak mandek baik. Itu ya. Ya teman-teman, ternyata kereta Bogowontonya nggak berhenti di stasiun Jatinegara, jadi
teman saya Seto mau nggak mau turun di Pasar Senen ya teman-teman. Ya nggak sih? Gak apa-apa ya, turun Senen aja ya. Apa itu? Oh ada KRL. Ada itu. Perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station. Pasar Senen Station. Zaman pakai tangan. Oh. Tapi untung kamu neng stasiun. Iya, naik stasiun. Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Thank you Kak Taksaka lokal. Taksaka versi ngecer. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nontrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nontrip upload setiap minggunya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.